Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jakarta lagi bareng Bocan. Di video kali ini agak sedikit spesial karena ini tuh staycation tapi sekalian mau kasih surprise ke suami Bocan. Kebetulan hari ini kemarin ya nggak usah disebut tanggal exactly-nya, pokoknya di awal Oktober itu Pak Su berulang tahun, tapi ada kerjaan ada konten yang ulang tahun tetap yang disuruh kerja juga karena kameramennya cuma dia doang kan. Nah, kita tuh mau nginep di Hotel Morsi Jakarta dan pas banget Bocan sengaja emang pilih tuh tanggal itu buat staycation di sana. Tapi Bocan nggak bilang bakal ada surprise atau apa gitu karena sebenarnya Pak Su tuh tipe introvert yang tidak terlalu suka perhatian, tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian, nggak yang ya pokoknya bukan orang yang suka tampil gitu lah. Jadi dia kalaupun dia ulang tahun dia nggak yang rewel spesial minta ini itu dia cuma minta izin minta izin buat nonton Sonhorek aja kado ulang tahunnya. Jadi ya udahlah ya, Bocan nggak prepare apa-apa, cuma kebetulan aja milih tanggal staycationnya itu di hari ulang tahunnya beliau. Nah, kita mau nginep di Morsi. Lokasinya ini di Jakarta Pusat, Bobers, di Wahid Hasim tepatnya. Jadi deket buat ke Jalan Sabang, terus misalnya mau ke Monas juga masih deket banget lah ya. Nah, ini kita tadi udah keluar tol dan udah masuk ke daerah Wahid Hasim nih, udah mau nyampe hotelnya tuh pas banget kita udah sampai ke Morsi Hotel Jakarta. Ini kita langsung masuk aja, Bobers. Di sini dari pertama datang Bocan tuh ngerasa staffnya tuh semuanya atentif banget ya, Bobers, dari security yang di depan sampai nanti security yang di area lobby, sampai pokoknya staffnya tuh semuanya atentif banget. Nah, ini nih kita diarahin untuk langsung drop off ke area sini. Terus ini nanti Bobers kalau misalnya nginep bisa daftarin plat mobilnya ya biar dapat free parkir. Dan untuk area parkirnya ada di sebelah sini. Kita mau nginep di tipe villa yang ada di Morsi Hotel Jakarta. Jadi kebetulan si Morsi Hotel ini dia tuh punya tipe terbaru. Biasanya kan dia hanya bangunan yang hotel gitu aja ya, maksudnya kamar yang hotel. Nah, ini dia punya tipe terbaru dan Bocan suka banget setelah lihat di beberapa konten di media sosial. Bocan lihat, wah ini kayaknya tipe villanya seru nih, oke deh kita cobain. Nah, penasaran tipe villanya seseru apa, nanti kita bakalan review detailnya. Nah, ini kita langsung masuk dulu ya, Bobers. Ini tuh area lobby tapi khusus untuk tamu yang di tipe villanya. Dan untuk yang tamu di tipe villa, ini kita check-innya itu in room, jadi berasa eksklusif banget karena check-innya tuh nggak di resepsionis pada umumnya tapi langsung di kamar biar lebih nyaman. Terus sebelum masuk ke kamar ini kita lihat ada area lounge-nya, dan ini untuk yang tamu villa itu dapat free afternoon tea sama evening cocktail. Jadi afternoon tea-nya tuh mulai dari jam 3 sore dan evening cocktailnya itu mulai dari jam 6 sore. Nah, ini nih afternoon tea-nya udah disiapin. Jadi sebelum check-in kita makan dulu ya. Maksudnya ngemil dulu karena ini Bocan juga kebetulan berangkat ke sini tuh habis anak-anak pulang sekolah, dan mereka biasanya habis pulang sekolah jam 3-an tuh udah lapar lagi, dan kebetulan banget di sini ada afternoon tea-nya. Jadi anak-anak langsung semangat ngemil-ngemil di sini. Nah, ini cemilannya juga banyak banget nih, Bobers, mulai dari croissant, terus juga ada buah-buahan, ada cake, sama ada yang kayak gorengan-gorengan tadi gitu, gorengan mahal ya. Karena bukan gorengan abang-abang, gorengan mahal. Terus ini misalnya Bobers mau bikin kopi atau mau bikin teh juga bisa nih. Nanti bisa minta ke staffnya yang standby ataupun bisa bikin sendiri sih, gampang lah ya, mesin kopinya tinggal pencet aja. Nah, ini kita nikmatin dulu biar nggak gerasa gerusuk. Ini Bocan nikmatin terus sambil urus check-in juga sih ya, Bobers. Jadi check-innya tuh smooth banget gitu kan. Terus ini juga cemilannya enak nih, croissantnya dalamnya dikasih isian, jadi bukan croissant doang tapi juga ada kayak sandwichnya gitu. Terus kita udah selesai afternoon tea, datang belum lihat kamar langsung afternoon tea karena udah lapar. Baru kita masuk ke kamar. Dan ini dia tipe villa yang ada di Morsi Hotel Jakarta. Jadi ini tuh cuma ada 5 unit dan harganya
Ini masih promo ya Bobors, harganya tuh kalau terendah tergantung tanggal nih. Kalau misalnya pas lagi low season katanya bisa dapat 3,8, tapi kalau misalnya season yang normal season kayak gini kayaknya harganya mulai dari 4 jutaan. Tapi kalau nanti nih udah nggak promo, ini harganya bakalan bisa sampai 6 juta. Jadi saran Bocan mendingan cobain sekarang karena harganya masih promo ya kan. Ini Bocan tuh ambil 2 kamar karena Bocan nanti bakalan staycation sama ibu sama ortu. Jadi kita ambil 2 kamar connecting seperti ini dan jadi luas banget ya kan. Dan masing-masing unit villa tuh di sini ada living room, terus di sini ada dapur, terus juga ada smart TV dan langsung ada akses ke kolam renang. Nah ini televisinya juga cukup besar ya Bobors bisa nonton macam-macam. Terus di sini living roomnya nyaman, ada sofa. Terus ini masih dapet welcome fruit sama welcome cake lagi tuh ya, keren banget. Ini juga ada sweet treat, ini isinya macaron nih sama ada coklat. Wah anak-anak happy banget, tadi udah ngemil di luar, terus di sini dapet cemilan lagi, udah mereka pokoknya surga deh buat mereka ngemil-ngemil gitu. Nah sekarang Bocan mau kasih lihat best part dari kamar ini, yaitu area akses pool langsung. Ini tuh poolnya jadi dia memanjang, kan ini ada 5 unit nih, jadi poolnya memanjang sampai ke ujung. Jadi ini poolnya hanya bisa diakses sama tamu-tamu villanya yang mana cuma 5 unit itu ya. Berarti kalau misalnya Bobors nanti booking 1, 2, 3 atau sampai 5, ya udah ini berasa area pribadi aja sendiri, berasa rame-rame. Jadi kalau misalnya Bobors mau cari tempat buat acara gathering tapi masih pengen di Jakarta aja gitu ya, males kemana-mana, males keluarin waktu sama keluarin ongkos, udah ambil tipe villa di Moresi Jakarta ini aja karena bisa dipakai buat rame-rame yang private sampai 5 unitnya itu. Nah ini juga misalnya Bobors yang bawa anak-anak bisa nanti request tenda-tendaan, terus ada permainan congklaknya juga nih. Bocan masih PR banget ngajarin mereka congklak karena mereka lupa terus cara main congklak. Terus di sebelah sini ini area dapurnya. Ini ada kompor elektrik gitu. Terus ini ada mesin kopi, ada air mineral juga, ada 4 botol. Dan ini tuh 1 kamar tidur tapi dia dapat free 1 extra bed Bobors. Terus selain itu area dapurnya juga lengkap nih dengan peralatan masak, makan, minum. Jadi vibes-nya tuh, kelengkapannya tuh berasa kayak di villa ya, karena kita bisa masak-masak yang simple di sini Bobors. Terus sampai ada mesin cuci juga dong. Ada mesin cuci, ada handuk buat kolam renang, terus ini disediain deterjen sama softenernya. Terus juga ada gosokan, berasa apa ini, apartemen, villa, hotel. Ini kayak paket lengkap semuanya ada di sini ya Bobors. Nah di sini ada powder room, jadi ini tuh hanya toilet aja. Kalau untuk kamar mandinya ada di lantai atas. Nah sekarang kita naik ke kamar tidur. Jadi yang di bawah itu full hanya untuk dining room, living room, dapur, dan untuk tempat tidurnya di lantai atas ini. Ini tangga dan ini luas banget kamar tidurnya tuh. Ini Bocan suka banget nih sama interiornya. Interiornya tuh cantik banget. Dia nggak pasaran ya Bobors, walaupun tema kayu dan warna seperti ini tuh udah banyak yang pakai, tapi dia tetap nggak pasaran karena dari backdrop di atas ranjangnya tuh juga lucu. Terus ada yang gaya-gaya kubah gitu. Pokoknya kamarnya tuh cantik banget desainnya dan nyaman. AC-nya juga dingin, TV-nya juga gede. Ini ada smart TV lagi, jadi TV ada di bawah sama di atas. Terus juga ini ada area balkonnya, kita bisa buka ini jendelanya sama pintu balkonnya. Kok jendela ordeng maksudnya tuh ya. Bangunannya tuh lucu banget Bobors. Bangunannya tuh kayak di luar negeri. Terus juga dia pakai bata expose. Jadi ini beneran berasanya kayak bangunan di Eropa gitu. Tapi pemandangannya kota Jakarta ya kan. Nah ini kita bisa lihat pemandangan kolam renang di bawah sini juga tuh, kolam renangnya memanjang. Ini belum ada yang berenang nih karena biasanya kita rekam dulu semuanya baru nanti anak-anak dapat izin berenang. Dan kita masuk lagi ke kamar. Ini kamar mandinya juga juara banget Bobors. Kamar mandinya tuh super luas. Jadi di sebelah sini ada walk-in closet. Ini tempat naruh koper, naruh barang-barang. Ada cermin besar, cerminnya 2 lagi kan. Cermin di lemari sama cermin di situ, sampai ada cermin besar. Cerminnya 3 total ya. Terus juga ada timbangan, ada bathrobe, ada safe deposit box, terus gantungan segala macam, ada center, hair dryer. Jadi bener-bener lengkap. Dan gak cuma itu, sampai
sampai kertas surat, amplop, pulpen. Ini kayak dia tuh nge-provide semua kebutuhan Bobwords ya, bukan kebutuhan yang cuma buat stay aja, tapi misalnya kebutuhan nanti butuh surat menyurat, butuh apa, itu disediain semuanya. Nah, ini kita langsung ke area bathroom ya. Di sini ada wastafel, tuh ada happy birthday Mr. Sigit, dipajang juga fotonya. Terima kasih Morrissey Hotel. Bocan tuh cuma request sebenarnya bisa nggak dibikin birthday set yang simple aja gitu, tapi nggak taunya nanti dia dikasih surprise. Oke, kita lanjut. Ini toilet, terus ini kamar mandi. Kamar mandinya ini bathtub sama ada shower. Showernya pun ada rain dan hand. Dan amenitiesnya juga nih mewah banget, wangi. Terus dapat yang buat baby juga, sama ada bath saltnya kalau misalnya Bobwords mau berendam. Terus Bocan suka sama desain shower sama bathtubnya, jadi nggak becek kemana-mana. Itu oke tuh kamar mandi yang kayak gitu. Sekarang kita turun lagi ke lantai bawah. Kita mau lihat kamar keduanya. Sebenarnya kurang lebih sama sih ya Bobwords, karena kan ini satu tipe gitu, cuma dia tuh namanya beda-beda. Dan Bocan pun sebenarnya bingung kenapa ini namanya Morrissey itu siapa gitu. Ternyata owner villanya ini ngefans sama penyanyi Inggris yang namanya itu Morrissey, dan ini nama-nama villanya juga dipakaiin tuh dengan nama orang. Jadi ada tipe villa Elton, ada tipe villa Downey, terus ada tipe villa Carlson dan lain-lain. Jadi ini tuh kayak nama-nama orang tipe villanya. Elton mungkin Elton John kali ya. Pokoknya nama-nama penyanyi lah. Nah, ini kamar di atas yang keduanya sama ya, Bobwords kurang lebih sama. Ya, bukan kurang lebih sama, emang sama karena tipenya juga sama gitu kan. Tuh, ini masih area walk-in closet. Terus seperti tadi nih ya, ini juga masih sama wastafelnya, dan di sini ada 2 air mineral lagi buat kumur-kumur. Terus ini area toilet sama bathtub ya. Tuh, amenitiesnya Bocan suka banget nih Bobwords, ada loofah, terus juga ada bath salt, dan ini karena Bocan bawa anak-anak disediain amenities khusus untuk baby juga. Nah, ini remote dia tuh buat tirainya. Tuh, kamar mandinya aja canggih ya. Ini bisa dibuka tutup tirainya, tapi kalau mandi ya better ditutup sih. Ntar viral lagi videonya. Dan kita udah selesai nih ya villa tournya, sudah selesai semua lihat villa tournya. Nah, Bocan mau kasih lihat untuk fasilitas lain yang ada di hotelnya. Jadi ini tuh ada jembatan nyambung ke yang tipe hotelnya, dan di tipe hotel ini juga ada fasilitas lainnya. Ada kayak ini taman nih Bobwords tuh ya, ini area rooftopnya. Terus di sini juga masih ada area pool. Ini main pool untuk tamu-tamu yang nginep di tipe hotelnya. Nah, ini ada area rooftop, terus ada tempat duduk. Kayaknya enak ya, sore-sore santai-santai di sini sambil ngopi atau sambil ngobrol sambil lihat pemandangan Jakarta. Tuh, kita bisa duduk di sini. Dan sekarang kita lihat kolam renangnya Bobwords. Ini tuh main pool untuk tamu-tamu hotelnya, dan ini kedalamannya 1,2 meter sih ya Bobwords. Kolam renangnya memanjang ke sana, cuma karena anak Bocan kan udah puas berenang yang di depan kamar, jadi mereka nggak berenang di sini. Tapi kalau misalnya Bobwords tuh nanti nginep di tipe yang hotelnya, nanti bisa pakai fasilitas kolam renang di sini. Kolam renangnya outdoor tapi ada atapnya. Jadi kalaupun siang-siang kita berenang nggak gosong ya, karena Jakarta kan panas. Ini kolam renangnya enak banget. Terus di samping-samping kolam renang juga ada bangku-bangku. Kita bisa berenang sambil nikmatin sunsetnya Jakarta nih Bobwords di sini kayaknya tuh. Cuma kemarin tuh lagi mendung dan ya udah nggak dapet cahaya jingga-jingga gimana gitu kan. Tapi vibes-nya tetap dapet, apalagi ada penempatan pohon di sini nih, jadi kayak oase banget. Dan kita udah lihat kolam renang yang di sini. Sekarang kita mau balik ke kamar, kita mau berenang. Nah, ini dia udah sediain anduk khusus untuk kolam berenang. Jadi well prepare banget hotelnya. Biasanya kita berenang nanti kurang anduknya kan, karena yang satu dipakai buat mandi, itu buat berenang. Nah, kalau ini enggak, dia udah disediain langsung Bobwords. Ini kita ada tangganya, bisa turun ke sini, dan ini enggak sedingin itu sih Mas Ria Ajan yang lebay. Dan ini enggak terlalu dalam ya Bobwords, karena anak Bocan tuh masih nyampe nih. Cuma kalau misalnya Bobwords anaknya belum bisa berenang, masih kecil, harus dijagain banget karena ini kan langsung depan kamar ya, walaupun ada pintunya gitu kan. Pokoknya jangan lupa nutup aja kalau anaknya masih
masih kecil. Dan ini Bocan mau kasih lihat drone view-nya. Ini jadi bangunannya nih ya Bobers. Kita kan lihat POV di sana. Nah ini kalau POV dari seberangnya, bagus banget bangunannya kan. Terus ini karena kolam berenangnya pas depan kamar, jadi berenangnya ya udah sepuas mereka aja. Bisa berenang dari terang sampai malam, sampai udah mulai gelap kayak gini. Nah ini nih keluarga Bocan udah mulai dateng karena kan mereka di Jakarta, jadi Bocan sempet jemput. Terus ya udah kita staycation rame-rame di sini. Dan ini suasana malam harinya. Dan sekarang Bocan mau kasih lihat evening cocktailnya nih Bobers. Jadi untuk tamu villa itu dia dapat evening cocktail dan ini mulainya dari jam 6 sore. Terus evening cocktailnya tuh ada apa aja? Nah ini ada beberapa cemilan, ada buah-buahan, masih kurang lebih sama seperti yang tadi sih ya Bobers. Cuma kalau ini tambahannya ada minuman, itu aja. Tapi karena kita mau makan malam, karena kita udah ngerencanain untuk birthday dinner bareng sekeluarga di restorannya, jadi kita nggak ambil evening cocktailnya, kita langsung ke area restorannya. Jadi Bocan tuh udah reserve tempat di restorannya, dan kita udah sampai nih di area restonya. Nah ini tuh resto tapi merangkap area resepsionisnya juga. Jadi kalau misalnya untuk tamu hotel itu check-innya di sebelah kiri tadi tuh, itu meja resepsionisnya. Nah ini kita masuk ke area restorannya. Area restorannya di lantai bawah sini, satu lantai sama resepsionis. Terus ini juga buat sarapan besok pagi di sebelah sini juga Bobers. Ya cukup luas lah ya area restonya. Nah ini kita udah reserve dapat tempat yang di sini. Kemarin itu bersembilan lah ya sama Nini. Terus Bocan juga udah pesen beberapa makanan. Ini menunya, Bobers bisa lihat pilihan menunya, dan ada beberapa menu promo juga, kita cobain ya. Nah ini menu-menu yang udah Bocan pesen. Ada Australian strip loin, dia ada steak gitu. Terus ini ada sop buntut. Sop buntutnya menggoda sekali ya, isinya banyak Bobers. Terus ini ada vongole pasta, jadi ini spaghetti tapi atasnya pakai topping kerang. Terus ini ada Swedish meatball, ini bakso tapi ala-ala Swedish. Terus ini ada Bavarian sausage platter gitu Bobers. Ini bisa buat sharing sih karena porsinya ini gede banget. Tadi tuh harganya ada yang 90.000, ada yang 95.000 untuk pasta sama Swedish meatballnya. Nah terus ini untuk mac and cheese-nya. Ini mac and cheese-nya juga lucu banget, bentuknya kayak Tom and Jerry. Dan ini surprise-nya, happy birthday sayangku. Dia tuh orangnya introvert, jadi kurang suka sama perhatian seperti ini. Tapi ya udahlah, tetap happy karena bisa kumpul sama keluarga. Dan pokoknya selamat ulang tahun suami. Aduh malu, ya udahlah itu ucapannya disimpan aja buat sendiri ya. Oke, kita nikmatin makan malamnya. Ini suasana yang jarang-jarang bisa kumpul di sini. Terus sekarang kita udah selesai makan malam dan mau balik ke kamar. Tapi sebelum itu Bocan mau kasih lihat suasana lobby pas malam harinya. Ini cukup rame ya. Kayaknya ini hotel terfavorit juga di daerah Jakarta Pusat. Dan kita udah balik ke kamar. Ini pencahayaannya Bobors. Terus ini karena udah selesai semua, udah makan malam dan anak-anak juga kayaknya udah pada istirahat, jadi Bocan me time berenang sendirian. Ini bebas ya berenang, karena kalau berenang sama anak tuh bukan berenang tapi mong-mong anak jatuhnya. Nah ini jadi bisa beneran bebas, bisa olahraga tipis-tipis sambil nikmatin city light-nya kota Jakarta. Jadi suasana malam harinya tuh enak banget ya Bobors. Mau berenang jam berapa aja bebas, tinggal buka pintu langsung berenang. Dan ini kita balik ke kamar istirahat. Terus kemarin tuh di kamar Bocan ada lampu warna-warni kayak gini Bobors, jadi di kamar lucu. Dan selamat pagi, sekarang udah pagi hari. Ini suasana pagi hari di kota Jakarta. Pas banget hari Sabtu pagi, langitnya biru ya kan. Nah ini pemandangan dari depan kamar, langsung kelihatan gedung-gedung kota Jakarta. Dan kita mau siap-siap sarapan dulu Bobors. Nah ini suasana kolam berenangnya masih sepi ya, karena ya siapa yang mau berenang pagi-pagi, kayaknya isi perut dulu baru abis itu berenang ya. Ini masih sepi banget kolam berenangnya. Kita siap-siap mau ke area restorannya. Nah ini kita jalan sama sih ya kayak kemarin, kita udah bolak-balik berapa kali ke lantai bawahnya. Ini kayak ada jembatan gitu menuju ke bangunan yang area hotelnya. Nah ini kita naik lift. Kamar Bocan tuh kemarin ada di lantai 6. Nah untuk restorannya sama lobbynya ada di lantai dasar, di ground floornya. Ini kita
turun. Kemarin kita nggak pakai lobby yang ini ya, kita pakai lobby yang sebelah sana Bobers. Ini lobby untuk tamu hotelnya. Nah ini suasana pagi hari di area restorannya udah cukup rame, dan kita langsung aja lihat menu sarapannya. Pertama ini ada aneka roti-rotian, tuh ada roti tawar, roti gandum, terus juga ada muffin, ada coffee bun, terus ada croissant, ada macam-macam. Jadi pilihan pastry-nya cukup lengkap. Terus ini ada roti tawar dipanggang, dalamnya ada Nutella. Terus ini ada kue lumpur, sama di sebelah sini ada aneka the crepes sama pancake nih Bobers tuh ya. Nah terus selain itu masih ada lagi, ini ada roasted chicken. Ini nggak tahu kenapa ditaruh di tengah situ roasted chickennya, mungkin karena perlu di highlight ya. Itu menu utamanya. Terus ini aneka bubur ayam sama topping-toppingnya. Terus ini untuk western foodnya ada pasta tomato sauce, terus ini ada baked bean, dan ada daging juga nih, ada slice cut. Terus ini ada kayak puding roti sih ya Bobers. Terus ini ada tomat panggang juga, di atasnya dikasih keju, dan ini dimsumnya ada bakpao sama ada siomay. Terus ini di sebelahnya ada karedok. Ini langsung diulek ya Bobers, bumbunya fresh langsung diulek. Ini terus di sebelahnya masih ada standard tradisional. Ini nasi liwet, ada semur tahu, ada orek tempe, ada telur iris. Jadi toppingnya pilihannya cukup banyak. Nah ini mau ditambah kerupuk juga bisa. Nah kalau ini main course makanan Indonesianya, ada nasi putih, ada mie goreng, terus juga ini ada pok choy garlic, terus ini ada telur pindang nih Bobers, dan di sebelahnya ini ada ikan saus ikan saus bumbu asam manis. Terus di sebelahnya ini ada kung pao chicken. Jadi untuk pilihan menunya menurut Bocan ini udah cukup variatif banget, karena pilihannya ada western food, ada traditional foodnya juga cukup banyak. Dan selain itu masih ada untuk pemanis buat anak-anak. Ini ada popcorn sama ada es krim tuh ya. Anak-anak sih pasti happy banget kalau sarapan ada es krimnya. Tapi sebelum makan es krim mereka harus makan nasinya habis sama makan buah dulu. Nah ini buah-buahannya juga segar. Ini nanasnya manis banget. Terus ada nanas, melon sama semangka. Dan ini masih ada bajigur, sama ada bubur mutiara, dan ini ada roti puding roti tuh ya Bobers. Nah sebelahnya masih ada yogurtnya di dalam chiller jadi fresh. Terus juga ini ada susu coklat, susu putih, sama ada serealnya juga, dan masih ada jamu sama ada fresh juice. Kalau ini fresh juice pepaya sama melon, dan di sebelahnya ini yang chill juice. Di belakang sini, bukan di belakang, ini di area outdoornya masih ada stand lagi. Ini kayaknya untuk yang live cooking ya Bobers, biar asapnya tuh nggak ganggu kan, jadi ditaruhnya di outdoor. Ini nasi gorengnya juga enak nih Bobers. Nasi gorengnya tuh berbumbu. Bocan tuh biasanya nilai sarapan pertama pasti dari nasi gorengnya. Kalau nasi gorengnya enak berarti dia masak yang lainnya pasti enak, biasanya gitu. Kalau nasi gorengnya hambar biasanya ya stylenya ke hambar. Kalau ini nasi gorengnya aja udah enak, dan menu-menu yang lainnya juga masakannya emang enak. Terus di sini masih ada noodle station, tadi ada kue tiaw goreng. Nah kalau ini untuk yang direbus-rebusnya. Dan di sebelah sini ada egg station juga nih Bobers, ada egg station sama ada sosis, dan ada potato wedges-nya tuh. Ini jadi sosis ditaruh di luar, sama potato wedges-nya juga taruh di luar. Dia nggak ditaruh di stand yang sama kayak western food ya, jadi dia adanya di luar. Dan kita balik ke meja, lihat menu apa aja yang udah Bocan ambil. Ini ada egg benedict buat si Mas Ray. Terus ini ada roti-rotian sama ada yogurt, ada buah-buahan juga. Terus nasi sama mie goreng bukan double prohe tapi double karbo. Tapi emang pengen nyobain sih ya. Nah ini tuh telurnya muncrat tuh Mas Ray dipencet. Pokoknya sarapannya enak dan staffnya tuh sangat atentif sekali. Nah ini ada kopi juga. Udah selesai sarapan, sekarang kita mau cobain fasilitas lainnya yang ada di sini Bobers. Ini ada tuk-tuk, jadi kita bisa naik tuk-tuk nih nanti keluar dari hotelnya. Terus juga ada sepedaan, tapi pertama kita cobain tuk-tuknya dulu ya. Tuk-tuk ini kendaraan khas Thailand. Mungkin kalau pakai bajai udah terlalu mainstream kali ya, jadi pakainya tuk-tuk. Ini kita nanti disupirin, ya iyalah disupirin. Kalau nggak pusing banget nyupir sendiri ya kan. Ini disupirin dan kita bisa keluar keliling, paling nggak lewat Jalan Sabang gitu lah ya. Terus ini Bocan naik tuk-tuk, dan ini Pak Su lanjut naik sepeda sama
ponakan Bocan yang lain. Ini kita cobain ada yang sepeda listrik sama ada yang sepeda biasa. Kalau yang sepeda listrik ini hanya boleh dipakai di area hotelnya aja Bobors. Tapi kalau untuk yang sepeda biasa itu katanya boleh dipakai keluar. Nah ini disediain helm juga karena safety first lah ya. Ini kita pindah ke area belakang karena areanya lebih luas untuk main sepeda buat keliling-kelilingan tuh. Ini sambil berjemur, sambil main sepeda, jadi anak-anak bisa seru-seruan juga. Dan kita udah puas main sepeda, sekarang kita mau lihat area playgroundnya nih Bobors. Jadi area playgroundnya ini ada di lantai 2, di atasnya lobby tuh ya. Kita masih bisa lihat orang masih sarapan di sana. Nah ini nih ada tempat namanya Junior Lounge-nya. Jadi di sini tempat khusus untuk main anak-anak. Nah kita bisa masuk ke sini, anak-anak bisa main-main. Di sini ada beberapa permainan. Ini ada yang untuk mewarnai, ada tenda-tendaan, ada trampolin, dan ini mandi bolanya luas banget nih Bobors. Nih kita lihat deh, mandi bolanya tuh gede banget, terus ada perosotannya. Jadi ini kayak satu kamar tuh isinya full. Gila, ini bolanya sebanyak apa ya? Bolanya tuh banyak banget tuh, luas banget. Cuma kemarin si baby tuh nggak ikut sarapan karena dia bangunnya agak siang. Jadi Bocan ya udahlah, nanti kalau dia diajak ke resto juga malah rusing gitu. Jadi ya udah dia di kamar sama mbaknya. Bocan pesenin sarapan dari luar aja. Nah jadi mereka sarapan dan gak ikut main playground di sini. Jadi yang main playground si kakak sama si Mas Re aja sama ponakan Bocan nih. Nah ini kita main-main di sini, terus juga ada tempat bola basket. Ini kayak mereka kuasain sendirian untuk sepi ya. Ya kita udah selesai main di playground, sekarang balik lagi ke kamar dan gak afdol kalau gak berenang lagi ya, karena ini mumpung kolam berenangnya tuh pas depan kamar, jadi mereka puas-puasin untuk berenang-berenangan di sini sampai waktunya habis dan siap-siap check out. Dan sekian review Mercy Hotel Jakarta dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Jakarta dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.